Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Long Time Entertainment. Kali ini saya akan membahas rahasia gulungan setrum ikan platina agar gulungan kita akan bekerja dengan maksimal, dan ada beberapa poin-poin pendukung atau poin penting lainnya yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, poin pertama, ukuran kawat yang pas. Poin kedua, menentukan jumlah sub. Poin ketiga, cara menggulung yang benar. Yang keempat, jenis kawat. Yang kelima, menentukan kabel instalasi. Yang keenam, memilih kondensor. Yang ketujuh, memilih platina. Yang ke-8, memilih aki. Dan yang terakhir, mengenal kekuatan ukuran kawat. Untuk yang pertama saya bahas, ukuran kawat yang pas. Nah, sekarang saya akan membahas ukuran kawat yang pas nih ya. Pilih kawat minimal 1,5 ya, untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal gitu. Minimal 1,5. Di bawah itu saya kurang menjamin. Karena saya sudah bereksperimen, maksudnya sudah bereksperimen beberapa kawat, dari kawat 1 mili, di bawah 1 mili, 1 mili sampai hingga 3 mili. Jadi ukuran kawat itu sangat menentukan hasil setrum ikan kita ini ya. Ukuran kawat yang sudah saya pernah bereksperimen itu paling bagus minimal 1,5. Ukuran diameter 1,5 untuk primer ya. Minimal 1,5. Bisa 1,7, 1,8, 1,9 sampai 2 mili, dan sampai 2,5, maksimal 2,5 saja ya. Kalau di atas 2,5 itu susah gulungnya. Nah, untuk primer disarankan menggunakan kawat yang sudah saya jelaskan tadi untuk menghasilkan setrum yang maksimal. Karena kawat email primer ini penghasil induksi utama, jadi jangan sampai drop ya, karena terlalu kecil nanti akan drop ampernya akan drop, dan setelah ke lapangan nanti akan mengecewakan ya. Jadi pilih kawat yang ukurannya sesuai yang saya jelaskan tadi, agar Anda puas dan tidak sia-sia menggulungnya. Karena kawat jika terlalu kecil, ampernya nanti tidak mendukung. Karena diameter kawat itu akan menghasilkan ampere. Untuk masalah voltase
itu biasanya yang menghasilkan jumlah lilitannya itu voltase. Kalau masalah ampere bisa lebih besar, itu ukuran kawatnya harus besar ya. Jadi itu poin utamanya, kawatnya harus besar untuk primer. Seandainya Anda ingin membuat tipe primer sekunder ya. Primer sekunder, jadi kawat seandainya saya paling ambil 1,5 aja ya. Yang saya ambil contohnya 1,5. Berarti sekunder ada 1, berarti sekunder Anda 0,4 saja, atau separuhnya dari 1,5 mili ini dikurangi lagi berapa persen gitu, atau enggak 0,5 ya, agar primer ini mampu mensuplai kawat sekunder tadi ya. Untuk tipe primer sekunder disarankan gulungan sekundernya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak sekundernya. Ini sudah sering saya omongin, dan kali ini saya omongin lagi agar paham. Jika sekunder terlalu banyak, voltase terlalu tinggi dan ampernya akan menghilang. Itu ya. Untuk sekunder jangan lebih dari 6 sub. Usahakan jangan lebih dari 6 sub. Kalau ingin menggunakan tadi yang saya jelaskan itu tipe primer sekunder yang murni ya. Jadi kalau tipe primer sekunder yang murni itu sekundernya bisa lebih dari ini ya, primernya, subnya. Jadi kalau primernya 4 sub, sekundernya bisa 6 sub. Itu kalau primer sekunder yang murni. Tapi kalau tipe primer sekunder yang semi ini, jadi primernya 4 sub, berarti sekundernya 3 sub, jangan lebih ya. Dan primer sekunder yang semi ini, jika kawatnya primernya 1,5, berarti kawat sekundernya harus 1,3, jangan terlalu jauh sama ini, karena akan mengurangi ampere ya. Ampernya akan turun drastis jika sekundernya terlalu jauh gitu ukuran diameternya. Itu saja untuk yang primer sekunder yang murni. Kawat yang sekundernya kalau bisa separuhnya diameter ini, diameter 1,5 ini, jadi 0,7 gitu aja. Dan subnya bisa lebih banyak daripada ini. Ibaratnya ini 4 sub, jadi bisa dibikin 6 sub apa 5 sub saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan drop ya. Ini udah sering saya ulangi perkataan ini, akan drop. Jangan terlalu senang jika voltase tinggi ya, akan drop gitu. Sekarang poin yang kedua, menentukan jumlah subnya. Menentukan jumlah subnya. Jadi sub itu sangat ditentukan ya, jangan terlalu banyak sub ya, karena aki tidak akan mampu mensuplai jika terlalu banyak sub.
Yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu sebenarnya untuk poin kedua ya, yang sub tadi ya, yang jelasan. Ini ya, primer kalau untuk satu aki itu paling bagus 3 sub sampai 5 sub, jangan lebih. Jika kurang, platina akan panas. Jika lebih, akinya akan tidak mampu mensuplai gulungan ini. Itu sangat penting, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang. Dan untuk sub-sub sekundernya itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak saja itu untuk sekundernya. Itu sangat membuat drop nanti saat di lapangan. Dan yang poin ketiga, cara menggulung. Nah, cara menggulung pun jangan asal-asalan ya. Ibaratnya kita primer, arahnya ke sini. Primer arahnya ke sini. Nanti sekunder pun jika Anda membuat sekunder arahnya ke sini juga. Ya. Jangan primernya ke sini, sekundernya ke sini. Itu nggak bagus ya. Jangan berlawanan. Jadi seandainya arahnya ke sini, nanti yang primer ke sini, nanti berarti sekundernya juga ke sini. Jangan berlawanan begini ya sekundernya nanti. Itu hasilnya kurang bagus. Bahkan mungkin tidak berfungsi kali ya. Belum pernah coba karena itu. Jadi itu untuk cara menggulungnya. Dan untuk kerapian seharusnya harus rapi ya. Jangan kebanyakan renggang seperti ini. Nah, harusnya harus rapi. Ini kan terlalu renggang ini. Akan mengurangi hasilnya. Hasilnya jadi kurang maksimal sekali. Kalau rapat kan kekuatan listriknya terserap semua gitu. Terolah semua sama kumparan ini. Untuk cara menggulungnya arahnya ke sini bisa, dibolak-balik ke sini juga bisa. Yang penting antara primer dan sekunder arahnya sama. Jika arahnya ke sini semua. Jika arahnya ke sini semua gitu. Itu intinya. Yang keempat, poin keempat, jenis kawat tembaga. Untuk memilih kawat tembaga, usahakan tembaga yang murni, tembaga yang asli tembaga ya. Kan ada tuh di pasaran tembaga yang harganya murah. Dan ternyata isinya bukan tembaga. Kalau dikerok biasanya itu isinya putih. Itu bukan tembaga itu. Itu adalah aluminium. Aluminium yang dilapisi lapisi cat yang warnanya tembaga ya, itu harganya murah itu dan sangat lentur sekali. Itu lapisannya mudah lecet, mudah terkelupas karena dia menggunakan bahan aluminium, bukan tembaga murni. Jika tembaga murni kan warnanya gini, agak ke kuning-kuning merahan ya. Kalau aluminium warnanya putih dia, seperti aluminium pada umumnya. Pilihlah tembaga yang benar-benar asli tembaga, jangan asal beli kawat email ya. Itu poin
Kelima, menentukan kabel instalasi. Kita harus menentukan kabel instalasi. Jadi kabel-kabel yang menyambung antara kondensor, platina, dan spool ini itu kabelnya usahakan yang diameternya besar ya. Kabelnya yang jenis serabut tapi yang besar. Terus kabelnya itu yang tembaga murni ya, jangan tembaga campuran, kan ada tuh di pasaran. Pilih kabel yang diameternya mengimbangi ukuran email ini ya, jangan terlalu kecil dari email ini, karena nanti ujung-ujungnya kabel itu tidak bisa mensuplai ampere ini ya. Ini karena gulungan ini juga membutuhkan ampere untuk mengaktifkannya gitu. Ibaratnya seperti itu. Yang keenam, memilih kondensor. Nah, ini sangat penting. Pilih kondensor yang berkualitas. Dan ukuran kondensor kan ada yang berbeda-beda. Kan ada kondensor yang ada yang 0,27, ada yang 0, berapa gitu, yang itu berbeda-beda. Jadi tentukan kondensor yang nilainya sama. Jika Anda memilih 0,27 gitu, mikro gitu, jadi Anda seandainya pasang 10 biji kondensor, berarti mikronya harus sama gitu, biar imbang gitu, jangan sampai berat sebelah seandainya gitu. Dan kondensornya yang berkualitas ya, jangan yang biasa-biasa, kan tanggung, sayang gitu, hasilnya nanti kurang maksimal. Karena biasanya kalau kondensor yang biasa-biasa itu nilainya kadang nilainya itu tidak sesuai sama bodinya, itu yang tertera dalam bodi kadang tidak sesuai. Disarankan sih kondensor yang Denso biasa orang pakai, yang bagus. Maaf, bukan promosi Denso, emang kenyataannya emang bagus Denso ya. Pilihlah kondensor yang bagus. Yang poin ketujuh, memilih platina. Nah, platina, pilihlah platina yang mata platinanya kan ada yang tipis, terus ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Platina itu ada dua macam, yang mata platinanya warna putih dan mata platinanya warnanya keemas-emasan itu ya. Itu juga sangat berpengaruh. Pilihlah platina yang warnanya keemas-emasan, mata platinanya itu yang bulat kecil, itu yang diaduk itu kecil, yang bulat kecil itu warnanya keemas-emasan, itu yang bagus ya, tidak mudah rusak. Dan biasanya kalau yang warna keemas-emasan itu tebal-tebal ya, tidak terlalu tipis, biasanya punya kijang gitu. Pilih platina yang warna keemas-emasan. Yang ke-8, pilih aki atau ukuran ampere aki. Nah, ini saya akan menjelaskan ukuran ampere. Ukuran ampere itu berpengaruh juga ya. Jika Anda mempunyai
aki aki 3 ampere gitu ya. Aki 3 ampere, jadi itu kekuatannya hanya mampu mensuplai kawat di bawah 1,5, paling sekitaran 1,3. Itu aki yang 3 ampere. Jadi aki juga sangat berpengaruh untuk memaksimalkan ampernya. Akinya juga berpengaruh. Jadi seandainya kita kawat emailnya 1,5, berarti pilihlah aki yang di atas 3 ampere, atau mungkin pokoknya di atas 3 ampere. Pilih aki di atas 3 ampere pokoknya, sekitar 7 ampere, 10 ampere malah lebih bagus, karena kekuatan email ini itu ada rumusnya. Jadi kawat 1,5 mili dia mampu mampu mengeluarkan 3,5 ampere sampai 5,5 ampere. Nah, kekuatannya email 1,5 mili segitu. Jadi Anda harus menyiapkan minimal aki 7 ampere. Jika akinya di bawah kekuatan kawat email ini, nanti hasilnya kurang maksimal ya. Sesuai ya maksimal, cuma ya menurut saya kurang itu, karena akinya tidak mampu mensuplai ini. Ini kekuatannya sampai 5 ampere walaupun 1,5 mili ya. Untuk kekuatannya kawat 2 mili ya. Kekuatan 2 mili ini gunakan aki yang ukurannya 6 ampere ke atas ya. 6 ampere ke atas. Usahakan minimal 10 ampere nih jika Anda menggunakan kawat 2 mili. Minimal 10 ampere. Kalau Anda menggunakan aki 3 ampere, nanti akan drop hasilnya. Sama saja bohong, akan drop. Usahakan mengerti juga rumus kekuatan email ini. Jadi hasilnya maksimal ya. Kawat 2 mili itu harus disuplai aki 6 ampere sampai 9 ampere. Berarti pilih aki yang 10 ampere. Itu masih bagus. Syukur-syukur akinya 20 ampere. Jos lagi. Ya. Untuk aki seperti itu. Pilih aki berarti harus tahu kekuatan akinya mampu mensuplai berapa ampernya ke email Anda yang dipakainya berapa kekuatan untuk akinya itu, ampere akinya. Yang ke-9, mengenal kekuatan ukuran email. Nah, ini masih berhubungan dengan aki. Kekuatan email itu ada ukurannya ya. Jadi nggak asal-asal pilih ukuran email, karena ukuran email itu akan menentukan ampere nanti. Karena ampere itu sangat penting untuk kekuatan setrum ikan. Kalau kawat 1 mili biasanya dia memerlukan ampere 1,5 sampai 2,5 ampere itu untuk 1 mili.
ya. Jadi Anda seandainya membuat setrum ya hanya 1 mili yang untuk primernya, Anda cukup menyediakan aki yang 3 ampere sudah cukup, sudah bagus. Kalau untuk ampere yang 1,5 mili, 1,5 untuk email ya maksudnya. Untuk kawat email yang 1,5 mili, Anda harus menyiapkan minimal aki 7 ampere. Ya. Email itu juga memerlukan ampere ya. Jadi hasilnya nanti maksimal. Dan untuk kawat 2 mili, dia membutuhkan ampere 6 ampere sampai 9 ampere. Jadi Anda kalau menggulung kawat email yang ukuran 2 mili, Anda harus menyiapkan aki yang 10 ampere minimal. Syukur-syukur lebih dari 10 ampere. Itu akan lebih bagus dan akan maksimal. Karena kawat email ini membutuhkan ampere ya untuk mensuplainya. Kalau ampernya kurang, akinya nanti kedodoran. Akinya kedodoran dan hasilnya ujung-ujungnya nggak maksimal, drop saat di lapangan. Jadi kawat email itu ada ukuran kekuatannya ya. Jadi membuat setrum ikan itu tidak asal-asalan, asal gulung, asal beli kawat tetapi tidak tahu ukuran ampernya, itu nanti kita tidak tahu maksimal kekuatan email ini ya nanti. Jadi ya nanti kurang maksimal nanti kalau tidak tahu ukuran kekuatan kawat email ini dan memilih akinya mampu tidak mensuplai diameter email ini. Setiap diameter itu ada kekuatan-kekuatan rumusnya tersendiri. Anda bisa lihat di tabel rumus kekuatan email ini. Per diameternya itu ada per ukuran diameter itu adalah tabel-tabel kekuatannya. Jadi minimal tahulah rumus tabel-tabel itu. Jadi kekuatan email ini ukuran berapa ampernya dan seterusnya. Jadi Anda bisa menentukan mau berapa ampere kekuatan setruman Anda. Untuk masalah voltase gampang. Anda kalau mau voltase tinggi tinggal gulungan sekundernya perbanyak saja. Itu voltase akan tinggi, namun ampernya akan hilang. Jadi Anda nanti capek-capek gulungannya sapnya banyak, gendongnya pegel lagi. Hasilnya kurang maksimal pula. Kan mengecewakan. Jadi ya kira-kira saja ya, menggulung itu jangan terlalu over. Yang sekiranya aki itu mampu mensuplainya, jangan terlalu over. Nafsu, kadang orang itu nafsu banget ya. Ukuran kawatnya segini, sekian dan gulungan sapnya sekian sampai gulungannya gede banget gitu ya. Itu malah nggak ada setrumnya seperti itu. Kecuali aki Anda di double, ibaratnya Anda menggunakan gulungan gede dan akinya di seri jadi 24 volt, yang itu setiap 12 volt itu ada standar sapnya. Jadi kalau ukuran aki 1 aki gitu berarti 4 sap ya kan, 4 sap
Kalau ukuran aki 2 yang 24 volt itu 8 sub, berarti kalau 3 aki berapa? 12 sub ya. Kayaknya gendongnya Gempor itu ya, 12 sub. Nah, seperti itu. Untuk yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Yang ingin request, ingin bertanya, pokoknya masalah request bikinin tutorial apa, silahkan, nanti saya usahakan coba bikinkan, barangkali membantu ya. Mau gulungan seperti apa nanti saya bikinkan. Yang belum like, komen, dan subscribe, silakan like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Saya akhiri penjelasan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.